Al-Mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada malam ini secara virtual. Mudahaya Profesor Priyatno dan pemangku manakim pada malam ini, yang mulia Bapak Haji Sugeng Widodo. Doa kita semua untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah melimpahkan keberkahan kepada beliau sekeluarga, segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh guru kita semua. Salah satu dawuh beliau yang pernah saya dengar, mungkin Bapak dan Ibu juga eh, pernah mendengarnya atau sering mendengarnya. Beliau menyatakan kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kita ini pribadi-pribadi yang mencari, mengupayakan, mengikhtiarkan istiqomah. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang mengejar-ngejar karomah. Kenapa? Karena istiqomah itu sendiri adalah karomah. Dan dengan istiqomah, bil istiqamati tunalul karamah. Dengan istiqomah itu sendiri, kemuliaan-kemuliaan itu akan didapatkan oleh kita. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ketika kita mendengar kata karomah, pemahaman kita sudah mulai bergeser dari cara berpikir orang kebanyakan tentang karomah itu sendiri. Kalau orang kebanyakan boleh jadi memahami karomah itu sebagai khariqun lil adat, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, yang itu terjadi pada para aulia Allah, para kekasih Allah. Karomah itu ada yang karomah sifatnya hissiyah dalam makna umum, yang bersifat fisik, bersifat panca indera, sifat indrawi, bisa dilihat, bisa didengar, bisa ditatap, bisa diraba oleh kita semua. Ini dalam pemandangan umum. Contoh, orang bisa jalan di atas air. Saya dulu pernah membaca ketika SMP kelas 1 atau kalau SD kelas 6 tidak salah. Saya diberi buku oleh kakak saya, 30 kisah teladan. Judulnya 30 kisah teladan. Dalam salah satu buku yang saya baca itu, ada satu kisah di mana ada seseorang yang sudah bertahun-tahun belajar jalan di atas air. Konon katanya sudah sekian belas tahun, dia baru bisa berjalan di atas air itu 3 langkah. 3 langkah tenggelam lagi, 3 langkah tenggelam lagi. Lalu datanglah seseorang yang dikenal dalam cerita itu sebagai seorang kekasih Allah, wali Allah. Bertanya kepada orang yang sedang belajar jalan di atas air itu. Apa yang sedang Kisanak lakukan di sini? Saya sedang berlatih untuk jalan di atas air. Karena ini adalah bagian dari karomah. Kira-kira begitulah jawabannya. Sejurus kemudian, sang wali Allah ini datang membawa sebuah rakit. Kemudian dia simpan di samping si laki-laki yang belajar jalan itu. Hanya beberapa menit, tak berlangsung lama, dia bisa menyeberangi sungai tanpa harus tenggelam. Dia kembali lagi dari seberang sana, menghampiri si lelaki yang latihan jalan di atas air. Wahai Kisanak, wahai Fulan, kata sang wali Allah itu, kekasih Allah itu. Kau telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk perbuatan yang sia-sia. Padahal Allah sudah menyediakan alat bagimu untuk mudah melewati sungai ini tanpa harus tenggelam berkali-kali. Nah, kisah ini itu melekat dalam pikiran saya.
Kalau orang beranggapan bahwa karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan kita semua, ya, orang bisa pegang api tanpa merasakan panas, ya, orang bisa terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dulu ketika saya ikut tabaruk kitab Miftahus Sudur di Suryalaya, pengarang Abah Awas menjelaskan begini, saya masih ingat betul. Kalau tidak salah saya sedang SMA saat itu, kelas 1 atau kelas 2. Kalau dengan kemampuan jalan di atas air, maka ada makhluk Allah yang tanpa harus riyadhah apapun, kesehariannya dia jalan di atas air. Orang sudah bilang tuh apa namanya, ongkang-ongkang. Ongkang itu makhluk Allah yang jalan di atas air tuh. Dia nggak harus melakukan ini itu, dia sudah dikasih oleh Allah kemampuan jalan di atas air. Terlambat kita kalau mau begitu. Kalau merasa bangga, merasa hebat dengan bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain, maka burung setiap saat pekerjaannya terbang. Kalah kita sama burung. Kalau merasa hebat dengan kemampuan menyelam dalam waktu yang sangat lama, lihat, ada banyak makhluk Allah di samudra sana yang sangat dalam, yang dia tidak pernah muncul ke permukaan. Mungkin sekian puluh tahun sekali baru muncul ke permukaan. Kalah kita sama mereka. Kalau kemuliaan, kehebatan itu diukur dari hal-hal yang physically, yang dohiriah seperti itu. Ya. Lalu mana yang dimaksud dengan karomah itu? Karomah itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi diri dalam kebaikan. Itulah kemuliaan. Itulah karomah. Kita bisa zikir, kita bisa khataman, kita bisa menakiban. Dengan istiqomah itu karomah. Itu karomah. Jangan nyari karomah yang aneh-aneh gitu. Orang bisa berzikir, bisa amalia pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu karomah. Itu kemuliaan. Nah, ada sedikit apa namanya itu ibarat di dalam Iqadul Himam Sarah Al-Hikam itu. Untuk memelihara keabadian atau keberlangsungan karomah ini pada diri kita, disebutkan bahwa itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama adalah sidqul wara, memiliki kehati-hatian yang serius, yang benar. Apa yang disebut dengan wara itu? Bersikap hati-hati, apa namanya? Berperilaku hati-hati, waspada, tidak gegabah, tidak ceroboh. Kalau kita sebagai murid Pangersa Abaos yang mengaku diri sebagai murid beliau, sebenarnya sudah banyak dipagari oleh beliau. Andai saja kita konsisten melaksanakan seluruh titah dan bimbingan beliau, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, semuanya bernuansa, semuanya bermuatan kehati-hatian. Bayangkan. Jadi nih, para pecinta kesucian jiwa, seluruh rangkaian amaliyah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu merupakan upaya menggeser kita supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang membuat kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lihat saja kegiatannya, salat lagi, zikir, salat, zikir, dan sebagainya. Kalau kita lihat anak bina yang ada di Awabin atau di Inamah di masa pengersabah Anom itu, jadi mereka itu yang biasanya asik dengan benda-benda terlarang, ya, dengan zat-zat adiktif, dengan obat-obat adiktif, ya, itu digeser kebiasaan itu dengan mengalihkan fokus mereka kepada kegiatan ibadah. Jadi bangun, dimandikan dulu, ya, terus zikir sampai menjelang subuh, sholat subuh berjamaah, zikir lagi, sambung lagi, isyraq, isti'anah dan seterusnya, zikir lagi, sholat lagi. Yang biasanya dia fokus kepada barang-barang terlarang, obat-obat adiktif, zat-zat adiktif, sekarang fokusnya jadi ibadah terus. Masya Allah, tabarakallah.
Dan bagaimana kita tidak dijaga, tidak dibimbing, tidak dipagari oleh guru kita dengan sistem amalia itu? Kalau kita mau melaksanakan semuanya, konsisten melaksanakan. Ya, Abu Bakar Sa'abaus dalam satu kesempatan ida aroda dawa masurur fal yudawim dzikrullah. Ya, jika seseorang menghendaki kebahagiaan yang langgeng, maka hendaklah dia melanggengkan zikrullah, zikir kepada Allah. Yang pertama, sidqul wara. Kita percepat. Yang kedua adalah husnul niat. Niat yang baik. Segala hal. Karena niat itu pondasi untuk menentukan kualitas ibadah kita, kualitas amal yang kita lakukan. Wajar kalau Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah yang kita sebut hari ini. Ya, karena hadis itu sepakat. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Ya, fahijratuhu ala ma hajara alaihi. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang niat itu berkaitan dengan peristiwa hijrah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Jadi siapa yang hijrah karena dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunia. Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah berharap mencari pasangan, maka itulah yang akan dia dapatkan. Fahijratuhu ala ma hajara alaihi. Maka setiap orang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ke Yasrib itu, tergantung apa yang diniatkannya dari Mekah ke Madinah itu. Bukan berarti sahabat-sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah itu niatnya tidak baik. Tapi Rasulullah ingin mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita hari ini. Sampai hari kiamat. Bahwa segala sesuatu tergantung apa yang kita niatkan. Jadi ini penting, niat itu. Wanakiman itu niatnya apa sih? Zikir itu niatnya apa sih? Bertarekat itu niatnya apa sih? Pastikan niatnya benar. Maka selalu diulang-ulang oleh kita sebelum melakukan zikir sahad dan zikir rob itu ilahi. Anta maksudi, waridhoka matlubi. Ilahi, wahai Tuhan hamba. Anta maksudi, engkau yang hamba maksud. Waridhoka matlubi, keriduanmu yang hamba cari. Atini mahabbataka, karuniakan kepada hamba rasa cinta kepadamu. Wa ma'rifataka, dan karuniakan kepada hamba untuk mengenalmu, untuk ma'rifat kepadamu. Wa'atini ma'aka abada, dan karuniakan kepada hamba ya Allah ma'aka abadan, supaya bersama-sama denganmu selamanya. Masya Allah. Husnul niyat, niatnya yang baik. Kam min amalin yatasawwaru bisurati amali dunya yasiru amal al-akhirah bi husnul niyat. Ada banyak pekerjaan yang secara dohir nampaknya itu perbuatan dunia saja. Perbuatan fisik, perbuatan hanya sementara di dunia saja. Tapi yasiru amal al-akhirah. Tapi itu bernilai amal akhirat. Bihusnin niyati. Karena niatnya yang benar, niatnya yang baik, niatnya yang keren, niatnya yang tepat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah. Ada banyak amal-amal yang sepertinya itu amal pi akhiratin gitu. Amal ukhrawi. Yasiru amal dunia bisu'in niyah. Tetapi itu hanya bernilai amaliyah duniawi saja. Kalau sholat hanya gerakan-gerakan semata saja. Kenapa? Bisu'in niyati, tersebat jelek niatnya. Ini pagar-pagar untuk memelihara kemuliaan itu selalu melekat kepada kita. Aromah itu selalu melekat kepada kita. Selalu terafirmasi kepada diri kita. Yang kedua, yang pertama tadi. Hati-hati yang serius, yang benar. Yang kedua adalah niat yang benar. Yang ketiga, wa ikhlasul amali. Menghadirkan keikhlasan dalam amal kita semua. Dalam salah satu hikmahnya, beliau mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Seluruh amal itu laksana kerangka semata-mata. Ya. Wa arwahuha, sedangkan ruhnya wujudu sirril ikhlasi fiha. Hadirnya rahasia keikhlasan di dalam amal-amal yang kita lakukan. Jadi kalau sholat tanpa ada ikhlasnya, itu hanya sekedar rangka badan kita saja. Yang ada tulang, ada sendi dan sebagainya, hanya segitu saja. Tidak ada ruhnya. Ruhnya apa? Ruhnya adalah wujudu sirril ikhlas. Adanya
sirrul ikhlas. Kristal keikhlasan di dalam ibadah itu sendiri. Apa? Itulah yang terus berdenyut di dalam diri kita setiap saat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Itu sirrul ikhlas. Karena ikhlas itu didefinisikan sebagai sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayufsiduhu. Sirrun min asrari, satu rahasia dari sekian banyak sekali rahasia-rahasiaku, kata Allah. Ini apa diskusi? Auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku simpan rahasia itu qalba man ahbabtu, di hati orang yang aku cintai. Min ibadi, dari hamba-hambaku. La yattali'u alaihi malakun, yang tidak akan bisa diintip rahasia itu oleh malaikat. Ayat tubuh, kemudian malaikat itu mencatatkannya. Wala syaitanun, dan tidak bisa diintip oleh setan. Fayubsiduhu, lalu setan itu merusak rahasia itu. Nah, kalau sudah ada sirrul ikhlas dalam diri kita, itulah koneksi kita terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahasia bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Ya, bainal ibadi ma'rabbihi, antara hamba dengan Tuhan. Nggak ada lagi makhluk yang lain, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang terakhir. Wa mahabbatul ilmi, dan cinta ilmu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pecinta kesucian jiwa. Kita hadir di Majelis Manakiban, ada khidmat ilmiah. Ini adalah bentuk kita cinta kepada ilmu. Ya, kita didorong, dipaksa, disistemkan oleh guru kita supaya setiap saat kita mendapat asupan ilmu. Itu pentingnya ada khidmat ilmiah. Untuk apa? Untuk menguatkan amal kita, ya. Untuk menguatkan amal kita. Basis ilmunya ada, sehingga prinsip kita ilmu amaliyah, amal ilmiah, ilmu yang diamalkan dan amal yang berbasis ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmunya, mardudatun la tuqbalu, dia tertolak, tak diterima. Masya Allah, tabarakallah. Ya, cinta ilmu. Dari siapapun orang yang menyampaikannya, ayo terima. Ya, terima. Karena Allah menitipkan ilmu itu disebarkan. Ada yang dititipkan kepada ini, ada yang dititipkan kepada ini, dititipkan kepada ini. Kita boleh mendapatkannya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang seorang yang beriman. Ainama wajadaha fa'alaihi ahaqqu bi akhriha. Di mana seorang mukmin menemukan hikmah tersebut atau ilmu tersebut, fa'alaihi ahaqqu bi akhriha. Maka bagi orang beriman, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya di mana dia menemukannya. Nah, ini menariknya, lihat. Wala yatimmu dzalika illa bi suhbati akhin sholihin aw syaikhin nasihin. Masya Allah. Tidaklah sempurna upaya kita menjaga karomah yang sudah dititipkan kepada kita dalam bentuk istiqomah manakibat, istiqomah zikir, istiqomah khataman, istiqomah amal yang lain dan sebagainya. Tidak akan sempurna semua itu. Illa bisuhbati akhin salihin. Kecuali selalu bersama-sama dengan saudara yang saleh. Ya. Ya. Au syaikhin nasihin. Atau guru yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Kenapa? Ini pentingnya circle. Circle kan itu menular. Kalau kita bersama-sama dengan orang yang malas, kemana malas kitanya. Tapi kalau kita bersama-sama dengan orang yang rajin, orang-orang yang kuat amaliyahnya, minimal kita kabita. Kabita itu apa ya? Kepikiran mau juga itu kan sudah kebaikan. Kepikiran mau melakukan kebaikan juga itu sudah kebaikan. Nah, Masya Allah. Jadi kesempurnaan bagaimana kita memelihara kemuliaan karomah yang sudah melekat kepada kita dalam bentuk istiqomah, dalam amaliyah, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, akan sempurna apabila kita bersama-sama dengan ikhwan yang saleh, saudara kita yang saleh, yang menjadi trigger, yang menjadi motivator kita melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh dirinya, atau senantiasa bersama-sama dengan Syekh Muhsin, karena nasihatnya, bimbingannya, irsyadatnya menggerakkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita senantiasa istiqomah. Amin ya Allah
ya rabbal alamin. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.